Apa nanti aku bakal dikasih pertanyaan semacam apa yang menyebabkan omset suatu restoran tinggi, tetapi profitnya tipis? Mia bertanya pada David yang duduk di balik kemudi, karena Mia tidak ingin sudah dandan cetar namun kembali aut-autan gara-gara angin. Akhirnya David membawanya dengan mobil yang biasa Erlang gunakan. Enggak, kalau itu pertanyaannya, aku akan jawab mungkin marginnya terlalu kecil. Mia mengangguk dan terus mencercau. Terus nanti aku sama Pak Darmawan harus bahas apaan dong mas? Mungkin bokap nanyain tentang diri lo. Cukup tipu-tipu, gak usah terlalu jujur. Kalau gitu nanti aku bakal bilang kalau aku mahasiswi di LSPR, pekerjaan sebagai selebgram. London School of Public Relations memang terkenal sebagai kampus elit di Jakarta yang melahirkan banyak selebgram. Banyak pula artis ibu kota yang kuliah di sana. Nggak usah muluk-muluk juga, ngawur lo ah. Ya udahlah, mengarang indah saja ya kan? David berdaham lirih. Sepanjang jalan, David tidak menoleh-noleh ke arah Mia. Habisnya gadis itu tampak sungguh berbeda. Atau jangan-jangan selama ini memang Mia memiliki kecantikan tersembunyi yang sayangnya tidak semua orang menyadarinya. Hash, David spontan menghantam setir karena pikirannya mulai kacau. Mia hanya meliriknya penuh tanda tanya. Dia merasa jawaban sebelumnya bikin kesal David, maka Mia mencoba menggali info lagi. Mas David, kasih kisi-kisi dong, takutnya ntar Mia salah jawab. Kalau aku salah jawab, ntar Mas David disuruh mutusin aku terus suruh cepet-cepet tunangan. Gimana tuh? David meliriknya kesal, mendengar Mia terlalu banyak bertanya. Tapi benar juga, Mia kan tidak tahu apa-apa. Kalau salah langkah, bisa-bisa David disuruh cepat-cepat tunangan. Bokap sebenarnya pengen gue masuk ke dokteran, biar ada anaknya yang jadi dokter, tapi sayangnya nolongin orang sama sekali bukan pasien gue. Jutaan warga terselamatkan karena Mas David nggak mengambil keputusan buat jadi dokter. Ijek Mia kalem. Mungkin karena mimpinya nggak kesampaian, bokap pengen punya mantu dokter. Cleo, calon tunangan gue itu anak kedokteran gigi. Bokap selalu respect sama cewek-cewek yang pintar secara akademis kayak Cleo, daripada yang modis dan atraktif kayak Persia. Oh gitu, aku bisa jadi di tengah-tengah keduanya. Mia tersenyum sumringah. Mungkin kami akan membahas penguin hidupnya di kutub utara atau kutub selatan, biar aku kelihatan pintar. Tahu nggak Mas David, salah satu keahlian orang bodoh itu berpura-pura jadi pintar. Mia mengangguk-angguk sendiri. Tenang, aku juga sudah menyiapkan jawabannya. Kutub selatan merupakan habitat bagi penguin, sedangkan kutub utara adalah tempat bagi beruang-beruang kutub. Jangan tertukar. Nggak akan ada pertanyaan kayak gitu. Atau sebaiknya aku mengajak beliau bahas soal teori paradoks Pinocchio. Apa itu? Begini, Pinocchio bilang hidungku akan memanjang. Kira-kira Pinocchio sedang berkata jujur atau bohong? Jujur, kita semua tahu hidung Pinocchio akan memanjang saat dia berbohong. Lalu, apakah hidungnya akan memanjang? Tidak, karena dia sudah berkata jujur. Tetapi Pinocchio bilang hidungnya akan memanjang. Kalau hidungnya tidak memanjang, artinya Pinocchio baru saja berbohong. Kalau dia berbohong, seharusnya hidungnya memanjang. Dan kalau hidungnya memanjang, sebenarnya dia berkata jujur. Kontradiksi kan? Terjadi paradoks di sana. David mendesah lelah mendengar penjelasan panjang lebar itu. Dia lalu menatap Mia kesal. Mia, Pinocchio bahkan gak ada di dunia ini. Kalau lo sibuk mikirin tentang itu, lo bisa lupa nyetrekin rice cooker sewaktu masak nasi. Mia meringis. Oh, oke. Tetapi dia punya ide lagi untuk mengerjai David. Atau aku bakal ditanya soal teori konspirasi elit global. Mia, kamu mau tarif gue turunin jadi 200.000 sejam? Enggak mas, maaf, Mia salah. Dia menggeleng dengan wajah polos. Mia memasuki perumahan elit di daerah Pondok Indah. Setelah melewati pos penjagaan dengan pagar yang kokoh dan tinggi, mobil mereka masuk ke halaman yang luas. Seketika tampak rumah megah yang membuat Mia merasa tersesat ke planet lain. Wah, ini rumah Mas David, seluas satu kelurahan. David tampak diam saja. Aduh, mendadak perut Mia jadi mules, kayak mau mabuk kendaraan. Yang benar aja. Grogi mas.
David memarkir mobilnya lantas masuk melewati sebuah pintu raksasa yang desainnya indah. Beberapa orang menyapa David dan Mia, yang cuma Mia balas dengan senyuman ramah, malu-malu sembari rajin-rajin mengangguk. Sementara David cuek saja melewati para pekerja di rumahnya. Rasanya persis seperti dia memperlakukan Mia di kontrakan. Mia tertarik saat melewati ruangan dengan lemari-lemari yang berisi miniatur pesawat. Ada beberapa skala, banyak maskapai di dunia, tampak keren dan menarik mata. Baru setelah tiba di pinggir kolam renang, Mia mendapati sepasang suami istri tengah duduk-duduk sembari menikmati camilan dan teh panas. Pak Darmawan mengenakan setelan olahraga dan topi di kepala, sementara Bu Darmawan tampil cantik memesona dengan dress rumah yang manis dan elegan. Seketika Mia panas dingin. Dia seperti seorang anak kecil dari pedalaman yang masih gagap teknologi, lalu tiba-tiba dicemplungkan ke kelas IT di universitas. Terbayangkan betapa asingnya perasaan Mia ketika menjejak di rumah itu. "Pak, Ma, kenalin, ini Mia." Mia lantas tersenyum dan mengulurkan tangan sambil menyebut namanya sendiri. Sebuah jabat tangan yang lemah, tidak bersahabat, ditambah ekspresi muka dingin, sedingin raut anaknya. Langsung Mia terima ketika berhadapan dengan Pak Darmawan. Ibu Darmawan sedikit lebih murah senyum, meski Mia tahu hanya demi kesopanan selaku nyonya rumah. Mia seakan dirambati perasaan canggung dan tidak enak. Mia dan David diminta duduk. Sekejap saja pelayan datang membawakan 2 cangkir teh panas dan cemilan untuk mereka. "Silahkan diminum, habis ini kita ke lapangan," ujarnya. "David temani Papa main golf." Pak Darmawan lalu menoleh pada Mia. "Sama kau juga." Seakan ada gelerik yang menyambar Mia. Serius, soal bermain golf waktu itu cuma melintas sesaat di kepala Mia. Dia tidak membayangkan hal itu akan benar-benar terjadi. "Pak," David seakan syok. Wacana ini tidak ada sebelumnya, tapi memang bukan papanya kalau tidak mempersembahkan sebuah plot twist. "Bukannya Papa bilang kita cuma ngobrol di sini?" "Ya, tapi Papa udah lama nggak main sama kamu." Pak Darmawan menatap tepat ke bola mata Mia, mengintimidasi. "Bagaimana?" "Maaf Om, tapi Mia nggak bisa main golf." Kalau begini ceritanya, lebih baik Mia membahas soal paradoks Pinocchio saja. "Oh, nggak bisa atau nggak pernah?" David menatap Mia khawatir. Orang yang ditatap hanya memasang ekspresi bingung yang jujur. "Nggak bisa dan nggak pernah main Om." Bagaimana kalau biliar? Saya baru beli meja biliar biar David bisa betah tinggal di rumah." "Mia nggak bisa juga Om." Mia menunduk lemah. Dia merasa tidak berguna sama sekali. Bahkan meski Mia sudah dandan total, dia tampak tidak berarti bagi Papa dan mamanya David. Tak ada yang terlalu tertarik menanyakan bahkan nama lengkap atau asal-usulnya. Pak Darmawan mendesah. Gestur tubuhnya seakan bilang, "Sudah saya duga." Mereka tetap berjalan keluar rumah melalui teras samping yang sama besar dan megahnya. 3 orang itu lantas naik ke golf cart dengan David yang menyetir, sedangkan Ibu Darmawan izin pamit karena akan ada pertemuan dengan rekan-rekannya. Mia bisa membayangkan keluarga David yang kaya raya, tetapi sungguh dia tidak pernah membayangkan kalau di halaman belakang rumahnya ada lapangan golf pribadi. Ya, meski tak sebesar padang golf pada umumnya tentu saja. Selain merasa hanya seperti butiran atom di galaksi Andromeda, Mia juga jadi salah kostum. David meski mengenakan celana jeans, setidaknya dia memakai polo t-shirt dan sepatu kets, kaos dan sepatu mahal yang selama ini tidak ada di kontrakan. Mia hanya menyaksikan David dan ayahnya bermain, sementara dia berjalan tertatih membawakan 1 set stick golf yang berat. David sedikit merasa bersalah menyaksikan Mia dengan sepatu datarnya bolak-balik menyerahkan stick atau driver golf, juga mencatatkan skor. Dia bahkan sempat terpeleset dan bangkit sendiri sambil tetap memasang cengiran terbaiknya. Ada perasaan terenyuh melihat Mia yang tetap riang dan bersemangat seperti saat Mia mengapel kontrakannya. "Kamu bisa melihat seseorang emosional atau tidak dengan bermain golf," ujar Pak Darmawan. Mia mengangguk-angguk paham, mendengarkan dengan begitu teliti, seolah setiap katanya dia cermati betul-betul. 2 orang itu sedang menyaksikan David yang membanting stick dengan kasar lantaran pukulannya meleset. "Iya benar Om,
Mas David banget itu, suka kesel-kesel sendiri. Anak itu memang keras kepala. Pak Darmawan menatap David yang ada di dekat hall terakhir. Permainan baru saja selesai, dimenangkan oleh papanya. Nama kamu siapa tadi? Mia om, sebenarnya Om Darmawan belum sempat nanya, tapi nggak apa-apa. Sampai di sini, Mia merasa ayahnya David tidak seseram kesan pertamanya, atau efek baru saja menang melawan anaknya, sehingga suasana hatinya sontak membaik. Oh ya, tadi saya sempat lihat koleksi diekas pesawat punya Om kah? Ya, kenapa? Papa saya juga kolektor Om, tapi nggak sebanyak punya Om. Oh iya? Mia baru mendengar nada tertarik dari Pak Darmawan. Keduanya duduk di tepi lapangan. Melihat mereka lumayan akrab dan asik mengobrol, David pun lantas berlari mendekat. Dia harus memastikan perbincangan mereka dalam koridor aman. Ya, Papa sudah mencintai pesawat sejak masih muda, bahkan menyelipkan Aurora dan Katulistiwa sebagai nama tengah saya. Karena Aurora merupakan pancaran warna-warni indah yang menari di langit kutub, sementara Katulistiwa adalah garis imajiner yang membelah bumi tepat di tengah-tengah. Begitu, ayahmu kerja di mana? Dia seorang penerbang Om. David yang baru sampai sana langsung berkedip-kedip heran. Dia memberi kode agar Mia tak terlalu jauh berbohong, takut merepotkan dirinya sendiri. Oh ya, pilot. Papa saya pilot pesawat tempur TNI AU. David tak bisa lagi tenang. Dia terbatuk-batuk, entah rasa gatal di tenggorokan itu muncul dari mana. Wah, hebat. Kamu sendiri kuliah di mana? Di FIB UI Om. David lagi-lagi melotot melihat Mia yang begitu percaya diri mengaku-ngaku sebagai pemakai jas alma mater warna kuning. Oh ya? Iya Om, semester 5. Kenal David dari mana? Dari Instagram. Ya, setidaknya Mia memang menemukan iklan lowongan pekerjaan toko Kelonton Dewi dari Instagram. Apa kamu tahu kalau saya sudah punya jodoh buat David? Mia mengangguk. Saya tahu Om. Lalu? Saya juga sama kayak Mas David. Papa mau Mia menikah sama anak TNI AU. Jadi saya tahu perasaan Mas David. Mia mengatakannya dengan lancar dan tenang, tanpa penekanan apa-apa. Dia hanya seperti sedang bercerita secara tulus. Kenapa enggak mau? Memang ada orang-orang yang mau menggadaikan kebahagiaannya untuk orang lain, Om. Tapi untuk urusan pernikahan, orang itu bukan Mia. Karena bagi saya, penting untuk memilih dan menentukan pasangan saya sendiri, tanpa intervensi dari pihak manapun. Meskipun harus melawan orang tua. Mia lantas tersenyum. Meski mungkin di situ tantangannya Om, untuk meyakinkan pada orang tua kita tanpa menyakiti perasaan mereka bahwa saya tahu saya sudah menemukan orang yang tepat. Gadis itu menatap Pak Darmawan sekali lagi. Saat bermain golf tadi, Om kesulitan memasukkan bola ke dalam hole karena lapangan yang bergelombang atau angin yang tiba-tiba kencang. Tetapi bukankah itu serunya karena ada tantangan? Bersambung.